Pesan ini tidak ditujukan untuk semua orang, dan hal itu perlu disampaikan dengan sangat jelas sejak awal. Hanya mereka yang sedang menapaki jalan kesadaran diri dan kedewasaan batin yang perlu melanjutkan membaca. Jika seseorang tidak menghargai kebenaran, tidak memiliki ketulusan hati, dan tidak menjaga kedisiplinan dalam hidupnya, maka ia tidak akan mampu memahami bobot dari apa yang akan disampaikan. Namun, Anda yang masih berada di sini, Anda yang merasakan ada sesuatu bergerak di dalam diri, adalah sosok yang memang dituju oleh pesan ini. Pesan ini sampai kepada Anda pada waktu yang tepat, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlambat. Anda adalah seseorang yang telah diserang tanpa alasan yang jelas. Anda menjadi sasaran dengan cara-cara yang tidak masuk akal, tidak dipicu oleh konflik nyata, tidak adil, dan sebenarnya tidak perlu terjadi. Namun, anehnya, setiap tekanan dan serangan itu justru membuka lapisan demi lapisan jati diri Anda yang sesungguhnya. Kini, orang-orang yang dulu hanya diam dan menyaksikan penderitaan Anda mulai merasakan gejolak emosi di dalam diri mereka. Ada kegelisahan yang tumbuh, ada kemarahan yang perlahan muncul, meskipun mereka sendiri tidak sepenuhnya memahami alasannya. Sesuatu telah berubah, dan pesan ini akan menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Sebelum melangkah lebih jauh, perhatikan apa yang paling selaras dengan perasaan Anda saat ini. Pilih satu angka yang terasa paling mewakili keadaan batin Anda sekarang, 777, 3333, atau 9999. Angka tersebut hanyalah simbol refleksi diri, bukan sesuatu yang bersifat kepercayaan. Serangan yang tidak adil. Anda perlu memahami sesuatu yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan orang di sekitar Anda. Serangan yang Anda alami tidak lahir dari logika, alasan rasional, atau konflik pribadi. Serangan itu muncul karena kehadiran Anda sendiri memicu kegelisahan dalam diri orang lain. Ada kualitas dalam diri Anda, berupa keteguhan, kesadaran, dan integritas, yang dirasakan orang lain bahkan sebelum Anda sendiri menyadarinya. Apa yang terjadi pada Anda bukan kebetulan, bukan peristiwa acak, dan bukan pula kecelakaan. Sejak awal, semuanya dipicu oleh dinamika batin yang tidak terlihat. Ketika sebuah serangan muncul dari lapisan terdalam emosi dan ketakutan manusia, alasannya seringkali tersembunyi dari permukaan, tetapi sangat jelas bagi mereka yang mengalaminya. Orang-orang yang menyerang Anda bertindak dari kegelisahan batin yang tidak mampu mereka jelaskan. Mereka merasa terancam oleh sesuatu yang Anda miliki. Mereka merasa terintimidasi oleh kekuatan yang bahkan tidak sedang Anda pamerkan. Tanpa sadar, mereka merasakan perbedaan dalam diri Anda, sebuah keteguhan yang tidak mereka miliki. Seringkali, reaksi muncul lebih cepat daripada pemahaman. Itulah sebabnya tindakan mereka tidak memiliki alasan yang jelas. Tidak ada dasar yang kuat. Bahkan bagi mereka sendiri, apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak sepenuhnya masuk akal. Setiap kali seseorang melangkah ke tingkat kedewasaan dan kesadaran diri yang baru, perubahan itu akan terasa oleh lingkungan sekitar lebih dulu. Saat perubahan itu terjadi, serangan yang tampak muncul, tiba-tiba, akan mulai berdatangan. Tujuannya adalah membuat Anda ragu, memperlambat langkah Anda, dan menggoyahkan keseimbangan agar Anda tidak menyadari posisi sejati Anda. Namun, ada satu hal yang tidak mereka pahami. Serangan-serangan tersebut justru membuka siapa diri Anda sebenarnya. Tekanan tanpa alasan seringkali menjadi tanda bahwa seseorang sedang naik ke tingkat pemahaman hidup yang lebih tinggi. Kehadiran Anda mulai mengganggu pola lama yang selama ini nyaman bagi orang lain. Serangan itu tidak adil karena bukan tentang apa yang Anda lakukan, melainkan tentang apa yang sedang Anda tumbuhkan dalam diri Anda. Mereka melihat kejernihan yang mulai terbentuk. Mereka melihat disiplin yang mulai menetap. Mereka melihat niat yang bersih dan arah hidup yang semakin jelas. Dan semua itu memicu rasa takut. Ketika seseorang merasa terancam oleh cahaya yang lebih terang daripada yang mampu mereka hadapi, reaksi pertama mereka adalah menyerang. Anda menjadi cermin yang memantulkan sisi-sisi gelap yang tidak ingin mereka akui. Alih-alih menghadapi diri mereka sendiri, mereka memilih melukai Anda. Pahami kebenaran ini dengan tenang. Orang sering menyerang apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka menyerang apa yang tidak bisa mereka samai. Mereka menyerang apa yang diam-diam mereka kagumi, tetapi terlalu enggan untuk mengakuinya. Mereka menyerang apa yang mengingatkan mereka pada potensi yang pernah mereka tinggalkan. Bagi banyak orang, kehadiran Anda adalah cermin dari semua hal yang mereka tolak untuk wujudkan dalam hidup mereka sendiri. Anda membawa cahaya yang tidak lagi mereka miliki.
Anda membawa kekuatan batin yang sudah lama mereka abaikan. Maka, alih-alih berusaha bertumbuh setara dengan Anda, mereka memilih menarik Anda turun ke tingkat mereka. Sejak awal, Anda sebenarnya tidak sedang melawan orang-orang tertentu. Anda sedang berhadapan dengan dorongan tersembunyi di balik tindakan mereka, rasa takut, iri, dan ketidakmampuan menerima perkembangan Anda. Dorongan itu merasakan perubahan besar dalam diri Anda. Ia menyadari kemajuan Anda. Ia melihat posisi Anda mulai naik. Dan ia tahu, jika tidak menyerang sekarang, Anda akan sampai pada titik yang tidak lagi bisa dijangkau oleh mereka. Karena itulah serangan datang tanpa alasan yang jelas. Tujuannya satu, mengguncang Anda sebelum Anda sepenuhnya menyadari seberapa kuat diri Anda telah berkembang. Namun ada satu hal yang tidak pernah mereka perkirakan. Serangan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan Anda justru membuka kedok mereka sendiri. Niat tersembunyi mereka terungkap. Rasa iri mereka terlihat. Sisi gelap mereka tampak jelas. Ketakutan mereka terbaca dengan sendirinya. Tidak ada motif tersembunyi yang bisa selamanya bersembunyi. Ketika ketidakadilan menyerang seseorang tanpa alasan yang pantas, kebenaran perlahan menemukan jalannya. Situasi itu menyingkap siapa saja yang terlibat, siapa yang mendorongnya, bahkan siapa yang memilih diam tanpa keberanian untuk membela. Apa yang Anda alami bukan untuk menghancurkan Anda. Semua itu justru membuka realitas di sekitar Anda. Upaya yang diarahkan untuk melukai Anda berubah menjadi sorotan yang memperjelas segalanya. Setiap kali mereka mencoba merendahkan Anda, mereka justru memperlihatkan siapa diri mereka sebenarnya. Dan setiap kali Anda bertahan, Anda memperlihatkan jati diri Anda yang sesungguhnya. Anda tidak membalas dengan keburukan. Anda tidak menurunkan diri ke level yang sama. Anda tidak membiarkan kepahitan tumbuh di dalam diri. Anda memilih pengendalian diri. Anda memilih ketenangan. Anda memilih kejernihan dan fokus. Dan pilihan-pilihan itulah yang melindungi Anda. Salah satu alasan mengapa serangan itu terasa begitu mendadak adalah karena Anda bergerak lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Anda mulai melangkah dengan kesadaran yang lebih jernih. Anda mulai selaras dengan arah hidup Anda. Tanpa Anda sadari, Anda telah memasuki wilayah di mana pengaruh lama tidak lagi berkuasa. Ketika seseorang keluar dari pola lama dan mulai lepas dari kendali yang menahannya, kepanikan sering muncul dari luar. Reaksi menjadi tidak rasional. Itulah sebabnya serangan itu terjadi tanpa dasar yang masuk akal. Itu adalah upaya terakhir untuk menahan Anda tetap terjebak dalam siklus lama. Alasan lain serangan itu muncul adalah karena arah hidup Anda tidak hanya berdampak pada diri sendiri. Apa yang Anda jalani memengaruhi orang lain. Kehadiran Anda memberi pengaruh. Lingkungan di sekitar Anda ikut berubah. Setiap langkah Anda membawa dampak yang lebih luas dari yang Anda sadari. Ketika seseorang memiliki pengaruh yang besar, tekanan yang datang pun seringkali terasa lebih berat. Namun, besarnya tekanan selalu sebanding dengan besarnya potensi yang sedang tumbuh. Anda mendapat tekanan besar karena Anda sedang menuju pertumbuhan yang besar pula. Apa yang mereka lakukan terhadap Anda memang tidak adil, tetapi tidak luput dari perhatian. Setiap momen tercatat. Setiap niat terbaca. Anda tidak dibiarkan sendirian menghadapi semuanya. Ada perlindungan yang bekerja secara diam-diam, menahan dampak yang lebih dalam, meredam serangan yang bisa saja menghancurkan orang yang belum sekuat Anda. Apa yang dimaksudkan untuk menjatuhkan Anda justru menguatkan fondasi Anda. Ketidakadilan yang Anda alami menjadi pijakan bagi peningkatan posisi Anda. Orang-orang di sekitar Anda perlahan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dalam situasi itu. Mereka bisa melihat bahwa serangan tersebut tidak mencerminkan karakter Anda. Mereka bisa merasakan bahwa Anda tidak pantas menerima perlakuan itu. Meski mereka tidak langsung bersuara, ada kegelisahan yang tumbuh di dalam diri mereka. Sebuah ketidaknyamanan yang sunyi. Sebuah kesadaran perlahan bahwa kebenaran sedang mencari jalannya sendiri. Semua ini adalah momen ketika kesadaran mereka mulai terbangun. Bukan kebetulan, melainkan proses alami yang sedang mempersiapkan mereka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang-orang yang menyerang Anda sempat mengira bahwa merekalah yang mengendalikan cerita. Namun, mereka gagal memahami satu hal penting. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai hasil akhir dari kebenaran. Apa yang mereka lakukan terhadap Anda kini justru menempatkan mereka di bawah sorotan moral. Tindakan mereka telah dinilai. Niat mereka telah terbaca. Isi hati mereka mulai terlihat jelas.
Dan ini baru permulaan. Anda telah melewati sebuah serangan yang dirancang untuk menghentikan Anda tepat sebelum titik balik hidup Anda. Namun, alih-alih runtuh, Anda justru terbangun. Anda memasuki pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup Anda. Anda mulai melihat orang-orang di sekitar Anda dengan sudut pandang yang jauh lebih jernih. Anda juga melangkah ke tingkat kedewasaan batin yang lebih tinggi. Ini bukan kemenangan kecil. Inilah jenis kemenangan yang selalu mendahului perubahan besar dalam hidup seseorang. Serangan itu mengungkap ketangguhan Anda. Ia memperlihatkan ketulusan Anda. Ia menunjukkan konsistensi nilai yang Anda pegang. Dan kini, konsekuensi dari semua itu mulai bergerak. Apa yang mereka lakukan tanpa alasan tidak akan berlalu begitu saja. Apa yang mereka upayakan secara diam-diam kini mulai terlihat jelas. Dan apa yang dimaksudkan untuk melukai Anda justru sedang berbalik menjadi alasan mengapa posisi Anda akan meningkat. Ada satu hal penting yang perlu Anda pahami tentang reaksi orang-orang di sekitar Anda saat ini. Kemarahan yang muncul dalam diri mereka bukan sekadar emosi sesaat. Ia tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Reaksi ini bukan karena mereka tiba-tiba peduli pada apa yang terjadi pada Anda. Akar dari semua ini jauh lebih dalam. Sesuatu dalam nurani mereka telah terusik. Mereka yang menyaksikan perlakuan tidak adil terhadap Anda kini merasakan kegelisahan yang sulit diabaikan. Bahkan mereka yang dulu memilih diam atau tidak membela Anda, sekarang mulai merasakan ketidaknyamanan batin yang terus mengganggu. Ini terjadi karena kesadaran moral mereka mulai tersentuh. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil tanpa alasan, kebenaran tidak pernah benar-benar diam. Setiap detail, setiap niat tersembunyi, setiap bisikan yang dilakukan secara rahasia, lambat laun akan meninggalkan jejak. Pada waktunya, tekanan batin muncul dalam diri mereka yang hanya menonton. Tekanan ini memunculkan konflik internal. Ia membangunkan rasa keadilan yang lama terpendam. Ia memaksa mereka menghadapi kenyataan yang sebelumnya mereka abaikan. Orang-orang yang dulu bersikap netral mulai merasa gelisah. Mereka yang sempat meragukan Anda mulai merasa bersalah. Bahkan mereka yang secara diam-diam mendukung serangan tersebut kini merasa terganggu oleh pikirannya sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah konsekuensi alami dari kebenaran yang muncul ke permukaan. Apa yang terjadi pada Anda tidak pernah benar-benar tersembunyi. Sejak serangan itu dimulai, dampaknya sudah tercatat dalam kesadaran kolektif. Setiap tindakan tidak adil membawa beban, dan beban itu terasa oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka mungkin tidak memahami mengapa mereka merasa marah. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa pikiran mereka tidak lagi tenang. Mereka mungkin bingung mengapa pandangan mereka terhadap para pelaku kini berubah. Namun, reaksi itu adalah respons batin terhadap kenyataan. Perasaan mereka bergerak lebih cepat daripada logika mereka. Alasan lain mengapa banyak orang merasa geram adalah karena ketidakadilan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Segalanya terbuka dengan sendirinya. Ketika seseorang bertindak dengan niat buruk, seringkali mereka justru berlebihan dan tanpa sadar menyingkap jati diri mereka sendiri. Orang-orang yang menyerang Anda tidak menyadari bahwa tindakan mereka akan memantulkan karakter mereka sendiri. Mereka tidak memahami bahwa menyerang seseorang yang tenang, disiplin, dan konsisten dengan nilai hidupnya hanya akan menonjolkan kekacauan mereka sendiri. Kini, semua orang dapat melihat perbedaannya dengan jelas. Ketenangan Anda menyingkap kegelisahan mereka. Kerendahan hati Anda memperlihatkan kesombongan mereka. Pengendalian diri Anda menyoroti agresi mereka. Serangan itu menciptakan garis pemisah yang jelas. Orang-orang kini dapat melihat siapa yang berdiri bersama kebenaran dan siapa yang terjebak dalam kepura-puraan. Dan kemarahan yang muncul di sekitar Anda juga menandakan pergeseran pengaruh. Ketika seseorang mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidupnya, lingkungan di sekitarnya ikut berubah. Orang-orang merasakannya, bahkan sebelum Anda sendiri sepenuhnya menyadarinya. Sosok terpilih. Perkembangan diri Anda telah mengguncang lingkungan batin di sekitar Anda. Orang-orang yang peka terhadap perubahan emosional dan mental mulai merasakan bahwa sebuah pembalikan keadaan sedang mendekat. Mereka yang dulu mengabaikan perjuangan Anda kini mulai memperhatikan. Mereka merasakan bahwa keadaan mulai bergerak berpihak kepada Anda, dan kesadaran ini memicu berbagai reaksi emosional yang kuat. Sebagian orang merasa marah karena keteguhan Anda memperlihatkan kelemahan mereka sendiri. Mereka menyaksikan bagaimana Anda menghadapi ketidakadilan dengan ketenangan. Mereka melihat Anda tetap berdiri teguh ketika banyak orang mengira Anda akan runtuh.
Mereka melihat Anda menolak tenggelam dalam kepahitan, dendam, atau kebencian. Sikap Anda secara tidak langsung membuka kondisi batin mereka sendiri. Kemarahan itu muncul karena mereka menyadari satu hal: mereka tidak akan mampu bertahan jika berada di posisi Anda. Mereka marah karena melihat disiplin dan keteguhan dalam diri Anda, hal-hal yang telah lama mereka abaikan dalam hidup mereka sendiri. Amarah tersebut sejatinya adalah cerminan dari konflik batin mereka. Ada pula yang merasa marah karena akhirnya menyadari bahwa penilaian mereka terhadap Anda selama ini keliru. Mereka membiarkan isu dan bisik-bisik memengaruhi pandangan mereka. Mereka membiarkan rasa iri membentuk persepsi. Mereka membiarkan orang yang keliru memengaruhi penilaian mereka. Namun kini, kebenaran tidak lagi bisa disangkal. Mereka melihat ketulusan Anda. Mereka melihat konsistensi Anda. Mereka melihat integritas Anda. Dan kesadaran bahwa mereka telah salah menilai Anda memunculkan reaksi emosional yang dalam. Sebagian merasakan rasa bersalah, sebagian merasakan malu, sebagian merasakan penyesalan, dan sebagian lainnya justru marah pada diri sendiri karena pernah meragukan Anda. Sosok terpilih. Alasan dibalik kemarahan mereka sebenarnya lebih dalam dari yang terlihat. Ketika seseorang diserang secara tidak adil, lingkungan batin orang-orang yang terhubung dengan situasi tersebut mulai mengalami perubahan kesadaran. Perubahan ini tidak hadir sebagai suara atau gambaran tertentu, melainkan sebagai perasaan, keyakinan intuitif, dan kesadaran yang perlahan tumbuh. Orang-orang mulai merasakan bahwa apa yang terjadi pada Anda adalah sebuah pelanggaran terhadap nilai keadilan dan batas kemanusiaan. Mereka mungkin tidak mampu menjelaskannya dengan kata-kata, tetapi ada bagian dalam diri mereka yang tahu bahwa sesuatu yang seharusnya dijaga telah dilanggar. Kesadaran batin ini memicu naluri perlindungan. Orang-orang mulai terdorong untuk membela Anda, bahkan jika sebelumnya mereka memilih diam. Inilah sebabnya mengapa beberapa individu yang dulu menjaga jarak kini mulai mendekat. Mereka merasa perlu mendukung Anda. Mereka merasa perlu berdiri di sisi Anda. Mereka juga merasa perlu menjauh dari pihak-pihak yang telah menyebabkan luka. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami alasan di balik reaksi tersebut, tetapi dinamika batin manusia bekerja dengan sangat jelas. Hati mulai selaras. Posisi emosional mulai bergeser. Lingkaran sosial mulai berubah. Seiring munculnya kesadaran baru. Alasan lain dari kemarahan yang muncul adalah karena pihak-pihak yang menyakiti Anda telah melampaui batas yang seharusnya tidak mereka lewati. Mereka menyentuh sesuatu yang seharusnya dijaga. Pelanggaran terhadap batas ini menciptakan ketegangan batin yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Lingkungan emosional di sekitar mereka menjadi berat. Ada perubahan suasana. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ketegangan batin ini seringkali muncul ke permukaan dalam bentuk kemarahan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Sosok terpilih. Ada hal lain yang sedang berlangsung di balik permukaan. Kisah hidup Anda mulai mendapatkan perhatian. Orang-orang kini melihat Anda dari sudut pandang yang lebih dalam, bukan sekadar dari apa yang tampak di luar. Mereka melihat ketulusan hati Anda. Mereka melihat ketabahan sunyi yang Anda jalani. Mereka melihat kekuatan yang Anda tunjukkan saat segala sesuatu di dalam diri Anda seolah bisa runtuh kapan saja. Dan ketika seseorang menyaksikan ketahanan batin seperti itu, sesuatu dalam diri mereka ikut tergerak. Perasaan empati mulai tumbuh. Rasa hormat mulai muncul. Penghargaan mulai terbentuk. Kemarahan yang mereka rasakan sejatinya adalah reaksi atas terbukanya jati diri Anda yang sebenarnya. Jangan meremehkan ketepatan waktu dalam hidup. Reaksi ini tidak muncul lebih awal karena kondisi batin banyak orang belum siap. Hati masih tertidur. Pandangan masih tertutup. Penilaian masih dikaburkan oleh prasangka. Namun ketika saatnya tiba bagi kebenaran untuk muncul ke permukaan, segalanya mulai bergeser. Kini orang-orang dapat melihat apa yang telah Anda lalui. Mereka dapat merasakan ketidakadilan itu. Mereka menangkap ketidakseimbangan yang terjadi, dan hati mereka meresponsnya dengan cara masing-masing. Pahami hal ini dengan tenang. Dalam hidup, seringkali orang lain menjadi alat bagi munculnya keadilan. Ada saat-saat ketika perasaan dan reaksi seseorang bergerak bukan tanpa sebab, melainkan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih besar dalam cerita hidup Anda. Respons mereka tidak muncul secara acak. Semua itu adalah reaksi alami terhadap perubahan yang sedang terjadi. Kemarahan yang muncul bukanlah ancaman. Itu adalah tanda bahwa sebuah keseimbangan sedang bergeser.
Kegelisahan yang terasa di sekitar Anda menunjukkan bahwa suatu kebenaran sedang mendekat ke permukaan. Ketidaktenangan mereka adalah pertanda bahwa situasi yang selama ini tidak adil sedang menuju titik balik. Bukan masa lalu yang memicu reaksi itu, melainkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang-orang mulai merasakan bahwa posisi lama tidak akan bertahan. Mereka menyadari bahwa sesuatu akan terbuka, sesuatu akan berubah, dan seseorang akan melangkah naik. Karena itulah mereka tidak lagi bisa diam. Mereka menyaksikan sebuah proses yang berjalan, dan hati mereka bereaksi terhadap kebenaran yang perlahan muncul. Ketegangan di sekitar Anda bukanlah ancaman. Itu adalah sinyal. Sebuah penanda bahwa situasi Anda sedang mendapatkan perhatian. Ini menunjukkan bahwa perlakuan tidak adil yang Anda alami sedang dihadapi dan diselesaikan. Anda sedang memasuki fase di mana kebenaran tidak lagi tersembunyi, dan bayang-bayang lama tidak bisa terus dibiarkan tanpa tantangan. Apa yang sedang Anda saksikan adalah awal dari penataan ulang. Orang-orang mulai dipersiapkan secara emosional untuk menerima kenyataan yang akan terungkap. Tidak lama lagi, semua tindakan yang dilakukan tanpa alasan akan terlihat dengan jelas. Kejelasan akan menggantikan kebingungan. Apa yang terjadi di sekitar Anda saat ini bukan sekadar persoalan emosi, sosial, atau pribadi. Ini adalah perubahan yang lebih dalam. Ada pergeseran nyata yang mungkin belum sepenuhnya bisa Anda jelaskan, tetapi bisa Anda rasakan. Suasana terasa berbeda. Beban perlahan terangkat. Pikiran menjadi lebih jernih. Arah hidup terasa lebih jelas. Ini bukan imajinasi. Ini adalah dampak dari ketahanan yang telah Anda bangun. Ketidakadilan tidak dibiarkan begitu saja ketika seseorang memilih berjalan dengan integritas. Perlakuan kejam yang terjadi tanpa alasan tidak akan terus diabaikan. Pada waktunya, selalu ada respons. Setiap momen perjuangan Anda memiliki makna. Setiap malam penuh pertanyaan. Setiap hari ketika Anda tetap melangkah meski membawa beban yang tidak dipahami orang lain. Semua itu tidak hilang begitu saja. Ketahanan Anda tercatat dalam perjalanan hidup Anda sendiri, dan kini fase pembalasannya telah dimulai. Daya tahan Anda tidak sia-sia. Pengendalian diri yang Anda jaga tidak luput dari perhatian. Disiplin yang Anda pertahankan di bawah tekanan telah membuka jalan bagi keadilan yang lebih luas. Banyak orang mengira keadilan hanya tentang hukuman, padahal maknanya jauh lebih dalam. Ia mencakup keterbukaan, penyelarasan ulang, pembalikan keadaan, pemulihan, dan pembersihan arah hidup. Ketidakadilan yang diarahkan kepada Anda justru memicu sebuah prinsip kehidupan. Ketika seseorang yang berjalan dengan tujuan yang jelas diserang tanpa alasan, keadaan akan menciptakan batas. Batas itu melindungi. Batas itu menghentikan. Batas itu menegaskan bahwa cukup sudah. Tekanan yang diarahkan kepada Anda tidak akan berlanjut. Kebingungan mulai tercerai. Pengaruh lama yang mengaburkan langkah Anda mulai kehilangan cengkeramannya. Salah satu tanda awal dari perubahan ini adalah munculnya kegelisahan dalam diri orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Mereka mungkin tidak menunjukkannya secara terbuka, tetapi di dalam diri mereka ada sesuatu yang bergetar. Ada rasa tidak stabil. Ada perasaan terbuka. Ini terjadi karena hati nurani mereka mulai bekerja, memaksa mereka melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Tekanan batin yang muncul saat ini sebenarnya bukan ditujukan kepada Anda. Tekanan itu justru sedang bekerja pada mereka. Mereka telah menyentuh seseorang yang berada dalam jalur hidup yang jelas. Mereka melangkah ke wilayah yang bukan menjadi hak mereka. Dan kini, mereka harus menanggung konsekuensi dari pilihan itu dalam batin mereka sendiri. Salah satu tanda paling jelas dari perubahan yang sedang terjadi adalah munculnya kejernihan di pikiran orang-orang yang dulu salah memahami Anda. Perlahan, mereka mulai melihat kebenaran. Mereka mulai memahami ketulusan Anda. Mereka mulai menyadari ketidakadilan yang sebelumnya terabaikan. Hal-hal yang dulu tersembunyi kini menjadi terang. Motif mulai terbaca. Niat di balik serangan mulai terlihat jelas. Dan kejernihan yang tiba-tiba ini mengubah suasana di sekitar Anda. Anda tidak perlu membela diri. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul tanpa Anda harus berbuat apa-apa. Keheningan Anda sudah berbicara lebih lantang daripada perdebatan apapun. Keteguhan Anda sudah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Konsistensi nilai hidup Anda telah menyingkap sisi gelap dari tindakan mereka. Perubahan besar tidak memerlukan keributan. Ia memerlukan ketepatan sikap dan keselarasan batin. Karena Anda tetap setia pada nilai kebenaran,
Perubahan itu kini dapat berjalan tanpa hambatan. Ada banyak dampak buruk yang sebenarnya tidak pernah mencapai Anda. Serangan itu gagal mengenai sasaran utamanya karena ada batas-batas tak terlihat yang melindungi Anda. Anda mungkin tidak akan pernah tahu berapa banyak risiko yang berhasil dihindari. Berapa banyak jebakan yang tersembunyi di balik permukaan. Namun, setiap detail telah diperhitungkan oleh kehidupan itu sendiri. Apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan Anda terhenti di tengah jalan. Apa yang dirancang untuk melemahkan Anda justru dialihkan arahnya. Perlindungan itu terjadi bahkan sebelum Anda menyadari bahwa Anda membutuhkannya. Apa yang sedang berlangsung sekarang bukan hanya soal keadilan. Ini adalah proses penataan ulang posisi hidup Anda. Anda sedang digeser menjauh dari lingkungan, hubungan, dan situasi yang tidak lagi sejalan dengan arah hidup Anda. Apa yang terasa seperti kehilangan ternyata adalah perlindungan. Apa yang terasa seperti pengkhianatan ternyata adalah pengalihan arah. Apa yang terasa seperti kesendirian ternyata adalah persiapan. Seringkali, seseorang harus dilepaskan dari apa yang tidak bisa ikut bersamanya ke tahap hidup berikutnya. Dan terkadang, pelepasan itu datang melalui konflik. Bukan karena Anda salah, melainkan karena jalan sedang dibersihkan. Reaksi keras yang muncul dari orang lain juga merupakan bagian dari proses ini. Sikap mereka mendorong kebenaran keluar ke permukaan. Kesadaran mereka memberi tekanan pada situasi yang sebelumnya tersembunyi. Seringkali, kehidupan menggunakan manusia sebagai cermin kejujuran. Dan saat ini, cermin itu sedang diarahkan kepada mereka yang pernah melukai. Tindakan mereka sendiri kini kembali kepada mereka. Ucapan mereka menggema kembali. Niat mereka menjadi terlihat jelas. Inilah saat ketika kepura-puraan runtuh dengan sendirinya. Cerita hidup Anda kini mulai berbalik arah. Mereka yang dulu lantang menentang Anda akan memilih diam. Mereka yang dulu menghakimi akan meninjau ulang sudut pandangnya. Mereka yang dulu meragukan Anda akan melihat bukti dari keteguhan hidup Anda. Perubahan ini tidak bisa dihentikan. Ketika kehidupan sudah bergerak, tidak ada tindakan manusia yang mampu membalikannya. Bagian lain dari proses ini adalah pemulihan. Ketenangan mulai kembali. Kejernihan pikiran dipulihkan. Kekuatan batin tumbuh kembali. Bahkan kesempatan-kesempatan baru mulai terbuka. Anda sedang memasuki fase di mana banyak hal akan kembali kepada Anda. Bukan dalam bentuk lama, melainkan dalam kondisi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih selaras dengan tujuan hidup Anda. Serangan itu tidak menunda masa depan Anda. Ia justru mempersiapkan Anda untuk menghadapinya. Rasa sakit seringkali menjadi pintu masuk menuju pertumbuhan. Ketidakadilan kerap menjadi titik peluncuran perubahan. Penolakan seringkali menjadi bahan bakar untuk peningkatan. Masa-masa kesendirian Anda tidak pernah sia-sia. Saat-saat ketika Anda merasa disalahpahami. Momen ketika Anda merasa terasing. Kesendirian bukanlah penelantaran. Kesendirian adalah persiapan. Seseorang sering dipisahkan terlebih dahulu sebelum ditempatkan lebih tinggi. Dan serangan terakhir yang Anda alami adalah dorongan terakhir menuju fase itu. Kini, hidup sedang membangun ulang arah Anda. Mengalihkan langkah Anda. Menegaskan kembali jalur yang seharusnya Anda tempuh. Sementara itu, mereka yang menyerang Anda tanpa alasan kini harus berhadapan dengan konsekuensi batin dari perbuatan mereka sendiri. Niat mereka sedang dinilai. Tindakan mereka sedang diukur. Motif mereka mulai terbuka dengan sendirinya. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang penyesuaian. Segala sesuatu secara alami akan bergerak menuju kebenaran dan keseimbangan. Apa yang sebelumnya tidak selaras kini perlahan kembali ke tempat yang semestinya. Apa yang tersembunyi mulai terlihat. Apa yang berbelok mulai diluruskan. Sosok terpilih. Proses ini juga sedang membuka jalan-jalan baru dalam hidup Anda. Pintu-pintu yang dahulu terasa tertutup mulai terbuka. Peluang yang sebelumnya terhambat mulai bergerak. Percakapan yang tak pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul. Lingkungan kehidupan di sekitar Anda sedang berubah, bergerak mendukung Anda. Bukan karena Anda menuntutnya, melainkan karena keadaan memang menuntut keseimbangan. Namun, Anda juga perlu memahami bahwa perubahan ini dapat membuat pihak-pihak yang pernah menyakiti Anda merasa tidak nyaman. Mereka mulai merasakan pengaruh mereka melemah. Mereka menyadari kendali mereka perlahan hilang. Mereka mulai mengerti bahwa upaya mereka tidak berhasil. Rasa tidak nyaman itu adalah bagian dari konsekuensi batin.
Mereka dipaksa berhadapan dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka harus melihat dampak dari tindakan mereka sendiri. Mereka harus menghadapi sisi gelap dalam diri mereka. Ini bukan hukuman yang lahir dari kemarahan, melainkan proses terbukanya kebenaran demi keadilan. Sosok terpilih. Tanda-tanda keterlibatan perubahan ini akan semakin jelas dalam waktu dekat. Anda akan melihat arah percakapan mulai bergeser. Anda akan merasakan sikap orang-orang berubah. Anda akan menerima dukungan tak terduga dari tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan. Perubahan seringkali bekerja melalui manusia. Orang-orang menjadi perantara dukungan. Orang-orang membawa pesan. Orang-orang berdiri bersama Anda di masa transisi hidup. Proses ini juga menandai awal peningkatan posisi Anda dalam hidup. Apa yang dulu dimaksudkan untuk menghambat Anda kini justru memposisikan Anda untuk berkembang. Apa yang dimaksudkan untuk membatasi Anda kini mempersiapkan Anda untuk meluas. Apa yang dimaksudkan untuk membungkam Anda justru memperkuat suara Anda. Tidak ada penderitaan yang benar-benar sia-sia. Setiap air mata meninggalkan bekas pembelajaran. Setiap perjuangan membentuk ketahanan batin. Setiap ketidakadilan menyiapkan landasan bagi perubahan besar. Sosok terpilih. Proses ini tidak berjalan secara samar. Ia kuat, tepat, dan penuh arah. Bahkan jika Anda belum melihat semua detailnya, satu hal pasti, Anda berhasil bertahan dari sesuatu yang seharusnya menghancurkan Anda. Kini, jalan sedang dibersihkan untuk diri Anda yang baru, diri yang sedang Anda tuju. Karakter mereka yang sebenarnya kini mulai terlihat. Sosok terpilih. Salah satu dampak paling kuat dari serangan yang tidak adil adalah pengungkapan yang mengikutinya. Ketika seseorang menyerang tanpa alasan, ketika mereka bergerak dalam niat tersembunyi terhadap seseorang yang hidup dengan keteguhan, jati diri mereka pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Masa ini tidak hanya memperlihatkan kekuatan Anda, tetapi juga membuka karakter orang-orang di sekitar Anda. Peristiwa yang terjadi menarik tirai dari niat-niat tersembunyi. Kini Anda melihat hati manusia apa adanya, bukan sebagaimana mereka ingin terlihat. Mereka yang melawan Anda tanpa sadar memperlihatkan kondisi batin mereka sendiri. Tindakan mereka mencerminkan apa yang telah lama tersembunyi di dalam diri mereka. Rasa iri yang dulu senyap menjadi terlihat. Kepahitan yang terselubung oleh keramahan mulai tampak. Ketidakamanan yang disamarkan sebagai kepercayaan diri perlahan terbongkar. Peristiwa ini tidak menciptakan sifat-sifat tersebut. Ia hanya mengungkapkannya. Kehadiran Anda, ketahanan Anda, dan ketulusan niat Anda berfungsi seperti cermin. Ketika mereka menyerang Anda, sesungguhnya mereka sedang memperlihatkan diri mereka sendiri. Sosok terpilih. Manusia sering mengenakan topeng sampai tekanan menyentuh mereka. Ketika tekanan itu datang, topeng pun jatuh. Inilah sebabnya perubahan ini tidak mengejutkan. Semua tanda sudah ada sejak lama, hanya belum terlihat. Namun, Anda perlu melihatnya juga. Anda perlu memahami siapa yang benar-benar berjalan di sisi Anda dan siapa yang diam-diam berlawanan dengan Anda. Terkadang, sebuah tekanan diizinkan bukan untuk melukai, melainkan untuk membuka kebenaran. Kebenaran yang tidak akan pernah muncul dalam situasi tenang. Kebenaran yang hanya muncul ketika sisi gelap mencoba menyerang. Bahkan mereka yang memilih diam saat Anda berjuang juga memperlihatkan posisi mereka. Keheningan pun adalah bentuk pengungkapan. Sikap seseorang yang memilih tidak membela Anda saat Anda diserang secara tidak adil menunjukkan dengan jelas di mana posisi hatinya sebenarnya. Ada orang-orang yang tidak secara terang-terangan melawan Anda, tetapi juga tidak benar-benar berpihak kepada Anda. Mereka memilih netral pada saat di mana sikap netral justru menjadi bentuk pengkhianatan. Ketika seseorang menyaksikan ketidakadilan dan memilih diam, itu menandakan bahwa ia tidak selaras dengan arah hidup Anda ke depan. Keheningan mereka bukan kebetulan. Situasi tersebut membantu Anda melihat siapa saja yang tidak akan mampu berjalan bersama Anda menuju fase berikutnya. Lapisan kebenaran lain pun terbuka, terutama dari mereka yang sebelumnya tampak mendukung. Saat tekanan datang, keberpihakan mereka menjadi terlihat. Kata-kata mereka berubah. Nada bicara mereka bergeser. Kehadiran mereka perlahan menghilang. Dukungan yang dulu terasa kuat mendadak menjadi senyap. Perubahan ini tidak terjadi tanpa sebab. Tekanan memaksa setiap orang menunjukkan di mana kesetiaan mereka benar-benar berada. Situasi ini secara alami menyingkirkan mereka yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan Anda berikutnya. Setiap fase hidup membutuhkan lingkungan yang bersih dan sehat,
dan peristiwa ini membantu menata ulang lingkaran di sekitar Anda. Bahkan mereka yang mengaku peduli pun akhirnya menunjukkan kenyataan. Kepedulian sejati tidak diuji saat semuanya nyaman, melainkan terlihat jelas ketika konflik muncul. Banyak orang bisa hadir saat keadaan baik, tetapi hanya sedikit yang tetap berdiri di sisi Anda ketika situasi menjadi sulit. Saat tekanan itu terjadi, reaksi mereka memperlihatkan isi hati masing-masing. Ada yang gagal menjaga kepercayaan, sementara ada pula yang sebelumnya tak diperhitungkan justru tampil sebagai penopang yang kuat. Peran orang-orang di sekitar Anda pun bergeser. Mereka yang dulu dekat menjadi menjauh, sementara yang sebelumnya jauh justru mendekat. Penataan ulang ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari proses alami menuju keseimbangan baru. Tekanan yang Anda alami juga membuka kelemahan dalam diri mereka. Terlihat jelas bahwa sebagian dari mereka tidak bergerak berdasarkan kejujuran. Rasa iri tumbuh tanpa disadari. Ketakutan mengendalikan keputusan mereka. Tindakan mereka dipengaruhi oleh dorongan-dorongan gelap yang tidak mereka akui. Situasi ini membantu Anda melepaskan gambaran semu tentang karakter mereka. Anda tidak dapat melangkah naik sambil mempertahankan orang-orang yang merasa terancam oleh pertumbuhan Anda. Anda tidak bisa berkembang dikelilingi individu yang, sadar atau tidak, akan menghambat langkah Anda. Peristiwa ini menjadi proses pembersihan yang penting. Tekanan itu bukan hanya menyingkap sisi mereka, tetapi juga memperlihatkan karakter Anda sendiri. Ketika mereka menunjukkan rasa iri, Anda menunjukkan kesabaran. Saat mereka menampilkan kekasaran, Anda menunjukkan pengendalian diri. Ketika mereka memilih manipulasi, Anda memilih kejujuran. Ketika mereka terjebak dalam ketidakamanan, Anda menampilkan keteguhan. Situasi ini menjadi cermin yang memperlihatkan perbedaan sikap secara jelas. Bukan untuk mempermalukan siapapun, melainkan untuk menunjukkan jarak antara kedewasaan dan ketakutan. Perbedaan ini kini terlihat bukan hanya oleh Anda, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar Anda. Mereka yang sebelumnya meragukan Anda mulai memahami kebenaran. Mereka melihat bagaimana Anda bersikap di bawah tekanan. Mereka menyaksikan cara Anda menghadapi ketidakadilan dengan ketenangan. Mereka melihat bahwa Anda menolak menurunkan diri ke tingkat orang-orang yang menyerang Anda. Kedewasaan inilah yang menggerakkan pandangan banyak orang. Kini, banyak yang merasa terganggu oleh apa yang terjadi pada Anda, bukan karena kebencian, tetapi karena kesadaran. Mereka melihat apa yang sebelumnya terlewat. Mereka mengenali siapa yang menyakiti dan siapa yang melindungi. Kebenaran selalu menemukan jalannya, dan sekarang ia berdiri jelas di hadapan mereka. Pemahaman lain pun muncul. Tidak semua orang yang berjalan bersama Anda mampu membawa beban perjalanan berikutnya. Ada yang menyimpan rasa iri begitu dalam hingga kemajuan Anda terasa mengancam. Ada pula yang menyimpan kebencian hingga kehadiran Anda saja sudah mengusik ketenangan mereka. Orang-orang seperti ini tidak bisa dibawa ke fase selanjutnya. Tekanan ini membantu memisahkan Anda dari mereka yang selama ini menguras energi tanpa Anda sadari. Proses penyadaran memang tidak selalu nyaman, tetapi selalu dibutuhkan. Anda tidak bisa berkembang jika masih dikelilingi oleh mereka yang menyimpan niat tersembunyi. Peristiwa ini membuka segalanya, siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura, dan siapa yang sebenarnya tidak pernah berpihak. Serangan itu membuka banyak hal. Ia menyingkap siapa saja yang mudah goyah. Ia memperlihatkan siapa yang runtuh ketika berada di bawah tekanan. Dan sejak saat itu, lingkungan di sekitar Anda mulai dibersihkan. Hal-hal yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Bukan untuk menyakiti Anda, melainkan agar Anda dapat melangkah dengan lebih ringan menuju arah hidup yang seharusnya Anda tempuh. Namun, proses pengungkapan ini tidak hanya menampakkan niat yang keliru. Ia juga menyoroti ketulusan yang selama ini tersembunyi. Beberapa orang yang lama memilih diam kini mulai merasa terdorong untuk membela Anda. Keberanian mereka yang tiba-tiba bukanlah kebetulan. Mereka mulai melihat kenyataan apa adanya. Mereka merasakan ketidakadilan yang terjadi. Mereka menyadari nilai yang selama ini ada dalam diri Anda. Kesadaran itulah yang mendorong mereka untuk menghargai sesuatu yang sebelumnya mereka abaikan. Pada saat yang sama, ini juga menjadi fase ketika mereka yang pernah menyakiti Anda harus berhadapan dengan sisi gelap dalam diri mereka sendiri. Mereka dipaksa melihat siapa diri mereka sebenarnya. Mereka mulai merenungkan tindakan yang telah dilakukan. Ada konflik batin yang tidak bisa lagi dihindari. Meski berusaha menutupinya, di dalam diri mereka muncul rasa tidak nyaman.
Mereka merasakan beban dari perbuatan mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa konsekuensi sedang mendekat. Kegelisahan itu bukan disebabkan oleh Anda, melainkan oleh kebenaran yang tidak lagi bisa mereka sangkal. Anda mungkin memperhatikan bahwa beberapa orang kini menjaga jarak. Mereka menghindari kehadiran Anda. Mereka menghindari tatapan mata. Mereka menghindari percakapan. Sikap menjauh ini bukan tanpa makna. Mereka merasa tidak nyaman berada di dekat seseorang yang kehadirannya memunculkan kejujuran. Nilai yang Anda bawa menyingkap niat yang ingin mereka sembunyikan. Mereka tidak mampu berdiri dekat seseorang yang secara alami memperlihatkan apa yang selama ini mereka tutupi. Jarak itu sendiri adalah pengakuan. Pengungkapan karakter adalah salah satu bentuk perlindungan terbesar dalam hidup. Anda memang tidak ditakdirkan untuk berjalan tanpa arah di tengah orang-orang yang diam-diam menginginkan kejatuhan Anda. Anda tidak seharusnya menaruh kepercayaan pada mereka yang tanpa suara sedang membandingkan diri dengan Anda. Anda juga tidak dimaksudkan untuk tetap terhubung dengan mereka yang diam-diam menikmati kesulitan Anda. Kini, tirai itu telah tersingkap, dan apa yang Anda lihat adalah kenyataan. Bukan versi Anda, bukan versi mereka, melainkan kenyataan yang berdiri di atas kejujuran dan konsekuensi. Serangan yang Anda alami memang tidak adil, tidak beralasan, dan menyakitkan. Namun, ia memiliki fungsi yang jelas. Ia memisahkan yang tulus dari yang palsu. Ia membedakan kesetiaan dari kepura-puraan. Ia memisahkan yang selaras dengan nilai dari yang hanya berpura-pura sejalan. Ia juga memisahkan lingkaran masa lalu Anda dari tanggung jawab dan peran yang menanti di masa depan. Pemahaman inilah yang menjadi fondasi bagi peningkatan hidup Anda selanjutnya. Ini bukan akhir. Ini adalah pembukaan. Dan tidak lama lagi, orang-orang akan menyaksikan tahap berikutnya dari perjalanan hidup Anda. Salah satu tanda paling jelas dari perubahan yang sedang terjadi adalah pergeseran sikap orang-orang di sekitar Anda. Apa yang dulu tidak diperhatikan kini mulai diakui. Apa yang dulu diabaikan kini mendapat perhatian. Apa yang dulu dianggap remeh kini menimbulkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang sebelumnya bersikap acuh kini mulai menyadari beratnya perlakuan yang Anda terima. Perasaan mereka bereaksi lebih cepat daripada pemahaman mereka. Perubahan ini bukan sekadar emosional. Ia muncul dari kesadaran yang tumbuh dengan presisi. Banyak dari mereka yang dulu hanya menyaksikan kini mulai merasa terganggu oleh diamnya sendiri. Hati mereka tidak lagi tenang. Mereka merasakan dorongan untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian dari mereka merasakan rasa bersalah. Bukan karena mereka menjadi pelaku, melainkan karena mereka memilih diam saat Anda membutuhkan dukungan. Kini mereka memahami beratnya apa yang telah Anda lalui. Mereka melihat ketulusan cara Anda merespons. Mereka menyaksikan kekuatan yang Anda tunjukkan tanpa harus menjelaskannya dengan kata-kata. Dan kesadaran itu tidak lagi bisa mereka abaikan. Mereka melihat bagaimana Anda tetap menjaga disiplin ketika banyak orang justru mengira Anda akan hancur. Perbedaan ini mengguncang perasaan mereka. Ada sesuatu dalam diri Anda yang membangkitkan empati dengan cara yang sulit mereka tolak. Sebagian orang bahkan merasakan kemarahan atas apa yang Anda alami. Namun, kemarahan ini bukan karena kedekatan pribadi. Ia muncul dari kesadaran yang lebih dalam. Mereka merasakan ketidakadilan itu. Mereka merasakan ketidakseimbangan yang terjadi. Mereka merasakan beratnya tekanan yang telah Anda tanggung. Mungkin sebelumnya mereka tidak memiliki keberanian untuk bersuara atau menghadapi situasi tersebut. Namun kini, kebenaran tidak lagi bisa diabaikan. Ada batas yang telah dilanggar, dan hati mereka menyadari hal itu. Reaksi emosional yang muncul adalah respons alami ketika seseorang akhirnya memahami bahwa sesuatu yang seharusnya dijaga telah disakiti. Sosok terpilih. Ada orang-orang yang dulu meragukan Anda, tetapi kini mulai melihat Anda dengan sudut pandang yang baru. Mereka mengenali ketulusan Anda. Mereka melihat kemurnian niat Anda. Mereka menyadari bahwa Anda tidak pernah memancing serangan itu. Mereka melihat bagaimana Anda tetap berpijak dengan tenang ketika orang lain berusaha menggoyahkan keseimbangan Anda. Kesadaran ini melembutkan hati mereka. Ia merendahkan ego. Ia membangunkan rasa hormat yang sebelumnya tidak ada. Hati mereka mulai berpihak kepada Anda karena kebenaran itu terasa jelas dan tidak terbantahkan. Sebagian orang bahkan merasa tertarik untuk mendekat. Mereka merasakan dorongan untuk mendukung Anda. Mereka merasa perlu membela Anda.
Mereka terdorong untuk berdiri di sisi Anda dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mungkin mereka belum mengungkapkannya secara terbuka, tetapi sikap batin mereka telah berubah dan mulai sejalan dengan perjalanan Anda. Perubahan ini sedang menyiapkan orang-orang yang tepat untuk hadir pada waktu yang tepat dalam hidup Anda. Sosok terpilih. Pergeseran hati ini juga membuka loyalitas yang sebelumnya tersembunyi. Orang-orang yang dulu memilih bersikap netral mulai menyadari bahwa netralitas tidak selalu mungkin ketika keadilan dipertaruhkan. Hati mereka bergerak karena mereka memahami bahwa tidak mungkin mengaku menjunjung kebenaran sambil tetap diam. Kesadaran ini menandai perubahan besar dalam dinamika hubungan di sekitar Anda. Mereka yang memang selaras dengan nilai kejujuran akan merasa tertarik mendekat. Sementara mereka yang tidak sejalan akan mulai menjauh dengan sendirinya. Beberapa orang yang sebelumnya mendukung pihak yang menyakiti Anda kini mulai merasakan rasa malu atas posisi mereka. Mereka menyadari pilihan yang telah mereka buat. Mereka menoleh ke belakang dan melihat tindakan mereka, atau keheningan mereka, dengan perasaan tidak nyaman. Ada tekanan batin yang muncul karena kini mereka melihat ketidakadilan itu dengan lebih jernih. Perubahan hati ini terjadi bukan hanya karena apa yang mereka saksikan, tetapi juga karena kesadaran baru yang tumbuh di dalam diri mereka. Sosok terpilih. Jangan meremehkan sejauh apa dampak perubahan ini menyebar. Ia tidak hanya menyentuh orang-orang terdekat Anda. Bahkan mereka yang selama ini hanya mengamati dari kejauhan mulai merasakan ketegangan batin tersebut. Kebenaran tentang apa yang Anda alami telah menjangkau lebih jauh dari yang Anda sadari. Bahkan mereka yang hanya melihat potongan-potongan kecil dari kisah Anda tetap dapat merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka menangkap keteguhan dalam cara Anda menghadapi badai. Mereka merasakan bahwa hasil dari situasi ini akan membawa dampak besar. Perubahan ini juga membuat banyak orang meninjau ulang pandangan mereka terhadap pihak-pihak yang menyakiti Anda. Mereka melihat betapa cepatnya pihak tersebut bergerak ke arah yang keliru. Mereka melihat kekerasan dalam tindakan mereka. Mereka melihat ketidakamanan yang tersembunyi di balik sikap mereka. Perlahan, hati orang-orang mulai menjaga jarak dari mereka yang telah menyakiti Anda. Pengaruh pihak tersebut memudar karena karakter mereka kini terlihat jelas. Dan orang-orang yang menjunjung kejujuran tidak akan bertahan lama di dekat sikap yang telah terbuka sebagai keliru. Sosok terpilih. Pergeseran hati ini bukanlah sesuatu yang Anda rekayasa. Anda tidak memanipulasi siapapun. Anda tidak memohon dukungan. Anda tidak menuntut kesetiaan. Semua ini terjadi tanpa campur tangan Anda. Ketika seseorang tetap berpegang pada kebenaran dan integritas, perubahan di sekitarnya akan bergerak dengan sendirinya. Kesadaran manusia terbangun. Hati dibuka. Tirai disingkapkan. Hal-hal yang tersembunyi menjadi terlihat. Perubahan ini juga sedang menyiapkan lingkungan bagi peningkatan hidup Anda. Ketika seseorang akan melangkah ke tahap yang lebih tinggi, hubungan di sekitarnya memang harus disesuaikan. Sebagian orang akan mendekat. Sebagian lainnya perlu tersisih agar jalan ke depan menjadi jelas. Sebagian orang perlu dilunakkan hatinya. Sebagian lainnya perlu disadarkan. Ada pula yang perlu terlihat jelas apa adanya. Penataan ulang ini sedang berlangsung sekarang. Orang-orang di sekitar Anda sedang diposisikan ulang. Ada yang bergerak untuk mendukung pertumbuhan Anda, ada pula yang menjauh dengan sendirinya. Tidak ada seorang pun yang akan bertahan di posisi lama seperti sebelumnya. Perubahan ini juga menciptakan para saksi. Akan ada orang-orang yang menyaksikan perjalanan Anda, melihat bagaimana Anda bangkit, dan mengingat dengan jelas apa yang pernah terjadi. Mereka akan mengingat perlakuan yang Anda terima. Mereka akan mengingat cara Anda merespons tekanan. Mereka akan mengingat bagaimana keadaan berbalik seiring waktu. Kesaksian mereka akan memperkuat pengaruh Anda. Ingatan mereka akan membuktikan perubahan yang telah Anda lalui. Kehadiran mereka akan mengukuhkan posisi baru Anda. Bahkan hati orang-orang yang pernah menyakiti Anda pun ikut bergeser. Sebagian mulai merasa menyesal. Sebagian lain diliputi kebingungan. Ada yang merasa takut akan konsekuensi dari perbuatannya. Ada pula yang kewalahan menghadapi kenyataan yang kini terungkap. Reaksi mereka bukan tanggung jawab Anda. Proses ini sedang berjalan dengan sendirinya. Apa yang mereka rasakan bukan hukuman, melainkan kesadaran. Dan kesadaran selalu mendahului perubahan. Pergeseran sikap banyak orang menjadi bukti bahwa Anda tidak melewati masa sulit itu sendirian. Ada kekuatan yang melindungi Anda, membuka kebenaran, menggugah nurani, melunakkan hati, dan menjernihkan pandangan.
Semua perubahan ini menegaskan bahwa cerita Anda tidak berakhir pada luka. Perjalanan ini sedang bergerak menuju pemulihan dan pengakuan yang layak. Anda mungkin mulai merasakan perubahan cara orang memperlakukan Anda. Ada yang menjadi lebih berhati-hati, lebih menghormati, atau lebih menjaga sikap. Ini bukan karena mereka tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang lebih baik, melainkan karena posisi Anda telah berubah. Ada wibawa baru yang terasa. Ada keteguhan yang kini melekat pada diri Anda, dan orang-orang meresponsnya secara alami. Perubahan dalam hati orang-orang ini adalah bagian dari persiapan Anda menuju tahap berikutnya. Anda memang tidak ditakdirkan untuk melangkah lebih tinggi di tengah mereka yang meremehkan nilai diri Anda. Lingkungan sedang dibentuk sebelum Anda benar-benar diangkat ke posisi baru. Ketika saat itu tiba, orang-orang di sekitar Anda akan memahami mengapa semuanya terjadi. Mereka akan mengingat kegelisahan yang pernah mereka rasakan. Mereka akan mengingat ketegangan yang muncul. Mereka akan mengingat apa yang mereka saksikan. Dan mereka akan menyadari bahwa semua ini tersusun dengan rapi. Perubahan ini bukan akhir. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Proses pembalikan keadaan telah dimulai, dan perubahan dalam sikap orang-orang adalah bukti pertamanya. Apa yang sedang Anda masuki sekarang bukan sekadar masa pemulihan. Ini adalah titik balik besar. Pada fase ini, keadaan yang dulu merugikan Anda mulai berbalik, hal-hal yang sempat hilang perlahan dipulihkan, dan posisi Anda meningkat dengan cara yang tak lagi bisa disangkal. Tekanan yang dulu terasa menyesakan kini berubah menjadi pemicu kebangkitan Anda. Ketahanan Anda, kejernihan niat Anda, pengendalian diri Anda, dan konsistensi Anda telah membentuk fondasi yang kuat. Karena Anda tetap berjalan selaras dengan nilai diri Anda, pembalikan besar ini pun terjadi. Perubahan ini bukan hanya tentang keadaan luar. Ini adalah perubahan dalam bobot diri Anda. Apa yang Anda bawa kini terasa lebih nyata. Orang-orang akan mulai merasakannya. Lingkungan akan meresponsnya. Kesempatan akan terbuka karena kehadiran Anda. Ada karakter baru yang terpancar dari diri Anda. Lebih tenang, lebih kuat, lebih berpengaruh. Pengakuan ini akan berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata apapun. Salah satu tanda awal dari pembalikan keadaan ini adalah melemahnya tekanan yang dulu diarahkan kepada Anda. Situasi yang sebelumnya memicu rasa takut atau cemas kini terasa lebih ringan. Suara-suara yang dahulu berusaha mengintimidasi mulai meredup. Orang-orang yang dulu berdiri dengan penuh keyakinan untuk menentang Anda perlahan mundur. Pengaruh mereka memudar. Rencana mereka runtuh. Kepercayaan diri mereka menghilang. Dan sementara itu, Anda terus melangkah maju, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap dari sebelumnya. Semua ini tidak terjadi karena Anda melawan mereka. Ini terjadi karena pengaruh yang dulu mereka miliki atas jalan hidup Anda kini telah hilang. Salah satu tanda paling nyata dari perubahan ini adalah kejernihan arah hidup Anda. Di tempat yang sebelumnya dipenuhi kebingungan, kini muncul kejelasan. Di saat yang dulu dipenuhi keraguan, kini hadir kepastian. Dan di ruang batin yang dahulu terasa kabur, kini muncul pemahaman yang terang. Langkah-langkah berikutnya dalam perjalanan hidup Anda mulai terlihat. Kejelasan ini bukan sekadar hasil pemikiran, melainkan kesadaran batin yang membimbing Anda. Anda akan merasa tertarik pada keputusan-keputusan tertentu. Sebaliknya, Anda akan terdorong menjauh dari pilihan-pilihan lain. Perhatikan perubahan-perubahan ini. Itulah tanda bahwa hidup sedang mengarahkan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Bagian penting dari perubahan besar ini adalah pemulihan martabat diri. Serangan yang terjadi sebelumnya bertujuan meruntuhkan kepercayaan diri Anda dan melemahkan jati diri Anda. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Anda kini berdiri dengan keteguhan batin yang lebih kuat. Anda melangkah dengan pemahaman yang lebih dalam. Anda membawa kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari ujian berat. Setiap ujian yang berhasil dilewati meninggalkan kekuatan. Dan salah satu bentuk pemulihan itu adalah dikembalikannya hal-hal yang sempat terganggu. Nama baik Anda akan pulih. Ketenangan batin Anda akan kembali. Pengaruh dan wibawa pribadi Anda akan terbentuk kembali. Orang-orang akan mulai melihat Anda apa adanya. Bukan berdasarkan cerita keliru yang pernah disebarkan. Perubahan ini juga membawa pembalikan cara pandang. Mereka yang dulu menghakimi kini mulai menghormati. Mereka yang dulu salah memahami kini ingin mengerti. Mereka yang dulu mengabaikan kini mulai menyadari nilai Anda. Cara orang memandang Anda berubah karena kenyataan mulai muncul ke permukaan.
Karakter Anda berbicara lebih lantang daripada serangan apapun. Ketahanan Anda lebih kuat daripada kebohongan. Keheningan Anda lebih bermakna daripada tuduhan. Dan kini, kebenaran berbicara dengan sendirinya. Perubahan ini bukan hanya tentang pemulihan. Ini adalah peningkatan posisi hidup. Anda sedang melangkah ke tingkat pengaruh yang lebih besar. Pemahaman Anda semakin dalam. Pandangan Anda semakin tajam. Kehadiran Anda membawa bobot yang lebih kuat. Seiring bertambahnya kedewasaan batin, peluang-peluang baru mulai dipersiapkan. Kesempatan yang dulu terhalang kini terbuka. Akses yang dulu terasa mustahil kini menjadi mungkin. Jalur yang sebelumnya tertutup kini merespons langkah Anda. Tanda lain dari perubahan besar ini adalah mereka yang pernah menentang Anda mulai menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Bukan karena Anda membalas, melainkan karena setiap perbuatan memiliki akibat. Mereka yang menanamkan niat buruk kini harus berhadapan dengan ketidaknyamanan dari pilihan mereka. Upaya mereka akan melemah. Pengaruh mereka akan menyusut. Kerjasama yang mereka bangun akan runtuh dengan sendirinya. Ini bukan ulah Anda. Ini adalah hasil dari keseimbangan hidup yang kembali pada kejujuran. Perubahan ini juga menghadirkan dukungan yang tak terduga. Orang-orang yang tidak pernah Anda bayangkan akan muncul membantu Anda. Mereka yang dulu diam kini berbicara untuk mendukung Anda. Pertolongan datang tepat pada waktunya. Seringkali, bantuan datang dari arah yang paling tidak disangka. Jangan heran jika seseorang yang tampaknya tidak berperan justru menjadi kunci penting dalam perjalanan Anda. Ada pula perubahan pada cara Anda berkomunikasi. Kata-kata Anda kini memiliki bobot yang lebih kuat. Saat Anda berbicara, orang lain mendengarkan dengan perhatian yang lebih besar. Pemahaman Anda semakin tajam. Kepekaan Anda meningkat. Anda mampu membaca situasi dengan lebih akurat dan jernih. Semua ini terjadi karena Anda telah terbukti mampu menjaga integritas di masa-masa sulit. Jika Anda menoleh ke belakang, Anda akan menyadari satu hal penting. Banyak hal yang seharusnya dapat menghancurkan Anda ternyata tidak pernah benar-benar mencapai Anda. Ada batas yang menghentikannya. Dan kini, Anda melangkah maju dengan kekuatan yang tidak Anda miliki sebelumnya. Apa yang seharusnya melemahkan Anda telah dialihkan arahnya. Apa yang seharusnya menghancurkan Anda telah diredam oleh kekuatan yang tidak terlihat. Anda dilindungi secara diam-diam, dan kini hasil dari perlindungan itu mulai tampak secara nyata. Penguatan yang Anda terima dalam masa sulit perlahan berubah menjadi penghargaan di hadapan banyak orang. Anda mungkin mulai menyadari bahwa hal-hal baik datang bertubi-tubi. Bukan satu keberuntungan kecil, melainkan rangkaian peluang dan kemudahan yang muncul secara selaras. Ini menjadi tanda bahwa masa penundaan dalam hidup Anda telah berakhir. Hambatan yang selama ini menahan langkah Anda mulai tersingkir. Tekanan yang sebelumnya mengepung hidup Anda perlahan terurai. Hidup Anda memasuki fase baru, di mana pergerakan terasa lebih cepat, lebih jelas, dan tidak lagi bisa disangkal. Sosok terpilih. Perubahan besar ini juga memperlihatkan kedewasaan batin yang telah Anda bangun. Anda tidak lagi bereaksi seperti dulu. Anda tidak lagi takut pada hal-hal yang sebelumnya menguasai pikiran Anda. Anda tidak lagi membawa rasa tidak aman yang dulu memengaruhi keputusan Anda. Tekanan hidup telah membentuk Anda. Dan dari proses itu, muncul pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih seimbang dari sebelumnya. Keputusan-keputusan Anda ke depan akan mencerminkan kekuatan baru ini. Tahap hidup berikutnya memang membutuhkan keteguhan seperti ini. Tanda lain dari perubahan besar ini adalah ketenangan. Bukan ketenangan sementara, melainkan ketenangan yang dalam dan menetap. Ketenangan yang mampu menenangkan hati meski keadaan belum sepenuhnya ideal. Ketenangan yang tidak bergantung pada orang lain. Ketenangan yang lahir dari keselarasan batin. Anda akan menyadari bahwa situasi yang dulu mengusik pikiran Anda kini tidak lagi memiliki kuasa yang sama. Hal ini terjadi karena diri Anda kini berpijak lebih kokoh pada pemahaman dan kejelasan hidup. Ketenangan adalah bukti bahwa hidup Anda mulai kembali tertata. Sosok terpilih. Perubahan arah hidup ini juga berarti bahwa mereka yang pernah meragukan atau menyakiti Anda akan menyaksikan pertumbuhan Anda. Peningkatan ini tidak disembunyikan. Ia tampak jelas. Ia hadir di ruang terbuka. Orang-orang yang dulu salah menilai Anda kini melihat perkembangan yang nyata. Pertumbuhan ini bukan untuk kesombongan, melainkan sebagai bukti perjalanan.
Kisah Anda menunjukkan apa yang dapat terjadi pada seseorang yang tetap bertahan di tengah tekanan. Perubahan hidup Anda juga menjadi pesan bagi mereka yang berjuang dalam diam. Kisah Anda akan menjadi penunjuk jalan. Ketahanan Anda akan menjadi contoh. Transformasi Anda akan menjadi sumber harapan. Apa yang Anda capai tidak hanya berdampak pada hidup Anda sendiri, tetapi juga memberi kekuatan bagi orang lain. Dampaknya melampaui urusan pribadi. Sosok terpilih. Apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda bukanlah hal kecil. Ini adalah perubahan besar. Anda sedang melangkah ke fase baru, di mana arah hidup Anda ditulis ulang. Tekanan terakhir yang datang adalah upaya terakhir untuk menghentikan pertumbuhan Anda, dan itu tidak berhasil. Kini, keadaan mulai berpihak kepada Anda. Segala niat buruk yang pernah diarahkan kepada Anda justru dibentuk ulang menjadi makna dan pelajaran. Apa yang pernah rusak mulai diperbaiki. Apa yang sempat hilang perlahan kembali, bahkan dalam bentuk yang lebih luas dari sebelumnya. Anda sedang memasuki perubahan yang kokoh dan tidak mudah dibalikan. Pertumbuhan Anda telah ditetapkan oleh proses hidup itu sendiri, dan tidak ada keadaan luar yang mampu menggagalkannya. Sosok terpilih. Anda berdiri di awal babak baru. Luka lama mulai tertutup. Pertarungan lama berakhir. Batasan-batasan lama runtuh satu persatu. Cakrawala hidup yang baru terbuka di hadapan Anda. Ketika Anda melangkah ke dalamnya, Anda akan menyadari bahwa semua yang pernah Anda lalui adalah persiapan untuk apa yang akan Anda terima. Penutup. Sosok terpilih. Setelah sampai di akhir pesan ini, berhentilah sejenak dan tarik napas perlahan. Semua yang telah Anda alami, setiap tekanan tanpa alasan, setiap kebingungan, setiap masa kesendirian, semuanya membawa Anda ke titik perubahan ini. Apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan Anda justru menjadi bukti ketahanan Anda. Apa yang dimaksudkan untuk membungkam Anda justru membangkitkan suara batin Anda. Apa yang dimaksudkan untuk melemahkan Anda justru memperkuat arah hidup Anda. Kisah Anda tidak berakhir dengan kegagalan. Ia sedang bergerak menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan melalui semua ini, karakter mereka yang pernah menyakiti Anda pun telah terbuka dengan sendirinya. Mereka yang memilih diam telah menunjukkan dengan jelas posisi mereka. Mereka yang sikapnya berubah telah memperlihatkan kemana arah keberpihakan mereka sebenarnya. Dan di tengah semua proses ini, Anda telah menyingkap jati diri Anda sendiri, seseorang yang mampu bertahan, terlindungi oleh keteguhan nilai, dan bergerak menuju peningkatan yang layak Anda terima. Setiap pengalaman berat yang Anda lalui telah memicu perubahan besar yang kini mulai bekerja untuk kebaikan Anda. Pembalikan keadaan bukan lagi sekadar kemungkinan di masa depan. Proses itu telah dimulai. Anda akan melihat peluang terbuka dengan cara yang terasa lebih ringan. Anda akan merasakan ketenangan hadir tanpa harus dipaksakan. Anda akan menyaksikan pemulihan terjadi di bagian-bagian hidup yang sebelumnya terasa kosong dan tak bergerak. Arah cerita hidup Anda sedang ditata ulang. Daya tahan yang Anda bangun, kesabaran yang Anda jaga, serta sikap Anda dalam menghadapi tekanan telah menempatkan Anda pada posisi yang lebih kuat. Penghargaan, kejelasan, dan peningkatan kini menjadi bagian dari perjalanan Anda ke depan. Luangkan sejenak untuk merenungkan apa yang telah Anda rasakan dari proses ini. Setiap orang menangkap makna yang berbeda, dan setiap langkah kesadaran memiliki nilai tersendiri. Jika narasi ini terasa relevan, bagikan kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan penguatan serupa. Terkadang, satu cerita yang tepat dapat membantu seseorang memahami bahwa perubahan selalu mungkin terjadi.